bertobat secara batinnya. Kalau kita lihat di ayatnya yang ke-18, ketika dia sudah menyadari dirinya ada dalam situasi itu, dia bangkit. Dia tidak hanya pasif diam. Ketika dia menyadari keadaan itu, dia tidak hanya bilang, saya menyadari keadaan saya seperti ini, tapi tidak mau untuk bertindak. Tetapi anak bungsu ini, ketika dia menyadari dirinya dalam situasinya seperti itu, bangkit dan berdiri. Itu artinya dia ingin menunjukkan bahwa dia benar-benar sadar, dia benar-benar menyadari keadaannya, dan dia perlu datang kepada bapaknya. Bagaimana keadaannya kalau dia tidak datang kepada bapaknya, hanya menyadarinya saja, tidak akan membuahkan hasil, tidak akan membawakan hasil, karena dia tidak datang kepada bapaknya. Kalau kita mau bertobat, kita menyadari kesalahan kita, berarti bukan saja kita hanya sekedar menyesal. Kalau seandainya anak ini dia tidak bangkit dan berdiri dan pergi kepada bapaknya, hanya sekedar dia menyadari keadaannya dan dia menyesal, merasa sedih. Kalau kita hanya menyesal, yang kita hasilkan hanyalah sebuah kesedihan. Tetapi ketika kita menyadari kesalahan kita, kita bertobat, dan pertobatan menghasilkan perubahan dalam diri kita. Amin. Menghasilkan perubahan dalam diri kita. Ketika menyadari apa yang kita lakukan itu tidak baik, tidak berkenan di hadapan Tuhan, lalu kita hanya menyesal, Tuhan, saya sudah menyesal. Ada tindakan kita untuk kita datang kepada Tuhan. Tidak ada tindakan kita untuk kita mau mencari Tuhan. Karena kalau hanya kita menyesal, kita hanya menghasilkan kesedihan. Sedih sepanjang waktu, sedih yang berlarut-larut. Tetapi kalau kita menyesal dan bertobat, maka kita akan menghasilkan perubahan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar seorang Yudas Iskariot, di mana dia mengkhianati Tuhan Yesus, ketika dia menyadari bahwa dia menyerahkan orang yang tidak bersalah dan Yesus dijatuhi hukuman mati, Yudas ini menyesal. Kalau di Matius 27 ayat 3-5 dikatakan bahwa pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan orang yang tidak bersalah. Lalu setelah dia menyerahkan uang itu, para imam-imam tidak menerima uang itu dan dia melemparkan uang itu ke dalam bait suci. Apa yang terjadi? Yudas pergi dan menggantung dirinya. Ini menunjukkan bahwa Yudas ini hanya sekedar menyesal. Dia tidak bertobat. Kalau seandainya dia menyesali perbuatannya dan bertobat, dia tidak akan pergi untuk menggantung, membunuh dirinya, untuk menghabisi nyawanya sendiri. Tapi hanya karena dia tidak bertobat, dia hanya menyesal. Karena penyesalan